Emang boleh sepanik itu? Coba deh, pernah gak sih kalian ngerasa tiba-tiba keringat dingin, deg-degan banget, tremor gemeter, atau bahkan sesak nafas? Dan yes, termasuk juga mules pengen ke toilet. Nah, kali ini kita akan mengulik sedikit apa sih maksud dari semua gejala tadi. Apa iya bisa kita sebut sebagai anxiety disorder? Atau panic attack mungkin? Ya udah yuk Sobat Helmet, kita simak ya. Anxiety disorder atau gangguan panik adalah jenis gangguan kecemasan yang ditandai oleh serangan panik yang berulang-ulang, yaitu periode terpisah dari perasaan ketakutan yang intens dan berhubungan dengan gejala fisik. Gangguan panik umumnya diderita oleh usia 18 sampai 45 tahun dan meningkat pada usia kisaran 20 tahunan. Tahu nggak sih kalian kalau Jennie Blackpink juga pernah digambarkan struggling dengan panic attack? Well, gangguan panik juga dapat terjadi dimanapun dan kapanpun loh. Saat bekerja kayak Mbak Jennie yang lagi di panggung, atau saat tidur, berkendara, di tengah keramaian, dan bahkan waktu happy-happy bareng orang tersayang. Gejala seperti keringat dingin, jantung berdebar, perut mules, tubuh yang tremor atau gemetar, bahkan sesak nafas sangat mungkin terjadi. Untuk durasinya sendiri bisa beberapa menit dan akan mereda kalau dirasa situasi sudah membaik. Lanjut nih, kira-kira apa sih yang jadi trigger atau penyebab terjadinya gangguan panik? Beberapa situasi yang sering kali jadi penyebab gangguan panik adalah yang pertama faktor genetik, yaitu terdapat keluarga yang juga memiliki gangguan panik. Yang kedua adalah trauma atau pernah mengalami suatu kejadian yang menimbulkan rasa yang mendalam sehingga gejala cemas muncul saat berada di situasi yang sama. Yang ketiga adalah pola hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi kopi secara berlebihan, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang keempat yaitu perubahan drastis dalam hidup seperti kejadian perceraian, kematian, kelahiran, pekerjaan baru, dan lain sebagainya atau bisa kita sebut sebagai stresor. Dan yang terakhir adalah gangguan fungsional dalam sistem saraf pusat. Nah, kalau udah tahu penyebabnya, sekarang kita cari solusinya yuk. Dalam pengobatan gangguan panik, pada intinya adalah mengurangi frekuensi atau intensitas gejala. Metodenya ada dua nih. Yang pertama, psikoterapi yang biasa dilakukan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Terapinya dapat berupa psikoterapi suportif, cognitive behavior therapy, dan juga terapi rekonstruktif. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan yang akan diresepkan sesuai dengan tingkat gejalanya. Jenis-jenisnya ada obat antidepresan dari golongan serotonin reuptake inhibitors dan juga golongan serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors. Kemudian ada juga benzodiazepin seperti alprazolam untuk mengatasi serangan panik dalam jangka pendek. Nah, perlu diwaspadai, obat-obatan di atas harus dikonsumsi atas dasar resep dokter yang menangani kasus ya. Jadi jangan sembarangan loh. Gimana nih Sobat Helmet? Sudah mulai kenal dong ya dengan anxiety disorder? Kalau kalian menjumpai kerabat, keluarga, atau bahkan mungkin merasa relate, terutama sudah terjadi berulang kali sampai mengganggu aktivitas, atau muncul keinginan yang berefek negatif, sebaiknya segera berobat ke psikiater untuk dapat penanganan yang tepat ya. Dan sekali lagi, jangan mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Oke deh, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita bisa terus belajar bareng di topik-topik menarik lainnya. Salam sehat Sobat Helmet!